hari ini kita sudah mulai masuk di perancangan ruang singgah personal. Jadi lebih ke penjelasan secara umum saja yang kemudian bisa diperdalam di masing-masing kelas. Jadi penjelasan ini memang penjelasan yang general, yang umum, hanya penjelasan singkat, kemudian ada beberapa contoh kasus yang kemudian bisa dikembangkan sesuai dengan kalian seperti apa dan sesuai dengan arahan masing-masing Bapak Ibu dosen. Oke, ini deskripsi dari tugas keempat, yaitu menentukan aktivitas personalnya yang kalian akan fokuskan, pada aktivitas apa yang secara personal. Kemudian kalian akan membuat skematik desain. Silakan kalian lihat kembali materi tentang programming dan schematic design yang kebetulan saya sampaikan di mata kuliah teori dan metode perancangan minggu lalu. Dan deskripsinya, kalian akan merancang ruang singgah personal. Terserah kalian menentukan definisi dari ruang singgah, kemudian aktivitasnya yang seperti apa. Itu silakan kalian definisikan sendiri dan kalian tentukan sendiri sesuai dengan konsultasi dengan Bapak Ibu dosen kelas. Kemudian ada 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu kalian mendefinisikan ruang singgah itu seperti apa. Singgah itu apa, kemudian ruangnya seperti apa, kemudian aktivitasnya di ruang singgah tersebut. Lalu sedikit kalian akan membuat skema desainnya, skematik desainnya, dan pemetaan aktivitas serta pergerakan personal di ruang singgah tersebut. Setelah kalian mendefinisikan dan menentukan aktivitas serta sedikit banyak membuat pemetaan aktivitas, setelah itu kalian membuat sketsa dasar, yaitu skematik dari tahap pertama. Sketsa juga mencakup ukuran tubuh yang akan diwadahi, ukuran perabot, material, dan penunjang aktivitas personal. Ya, ini sebenarnya sudah kalian lakukan pada tugas-tugas sebelumnya. Itu kenapa tugas yang sebelumnya kami anggap sebagai bekal. Kalau ini sudah kalian coba aplikasikan di desain kalian. Sketsa juga dilengkapi dengan keterangan material, ukuran, dan segala macam yang digunakan pada ruang singgah tersebut. Kemudian tahap 3, tahap pengumpulan seperti biasa yang sudah kalian juga lakukan di tugas ketiga kemarin. Gambar-gambar itu terserah kalian foto atau kalian kalau ada scanner pakai scan dan dikumpulkan di Google Drive masing-masing mahasiswa. Indikatornya adalah kejelasan, definisi, dan kemudian skematik desain. Tahap berikutnya ada kejelasan material dan segala macam. Itu teknisnya. Oke, teknis dari tugas 4 ini. Oke, sebagai pengantar aja, saya juga mencoba membuat tanda kutip ya, membuat tugas ini dari versi saya. Sebaiknya sih memang dikembangkan lebih lanjut, jangan dicontoh plug atau bisa kalian modifikasi lebih lanjut. Yaitu berangkat dari pemahaman singgah. Pemahaman singgah saya bongkar dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kebetulan secara online saja. Sehingga punya makna atau punya definisi berhenti sebentar di suatu tempat ketika dalam perjalanan. Jadi mampir lah, katakan mampir, berhenti sejenak, bisa mampir ke tempat teman, ke saudara, dan segala macam. Pemahamannya itu. Kemudian ada macam-macam singgahan, artinya tempat berhenti. Ini bisa kemudian kalian kembangkan lebih lanjut, tempat berhenti itu seperti apa. Ini menurut KBBI seperti ini pemahamannya. Kemudian saya mencoba mencari sebenarnya padanan kata singgah itu di bahasa Inggris itu seperti apa. Nah, agak ribet ternyata. Mereka tidak punya
satu kata khusus yang untuk mendefinisikan kata singgah itu. Ada yang stop by, kemudian ada stop in, ada stay over, seperti itu. Jadi lebih ke apa ya? Ada kesementaraan, ada perhentian sejenak gitu. Mudahnya seperti itu. Lalu ini yang kemudian coba bongkar-bongkar ya. Terima kasih sudah singgah meski lalu pergi. Jadi ada kesementaraan di situ, ada tidak menetap, tidak selamanya di satu titik. Lanjutnya silakan baca sendiri. Oke, lalu bagaimana dengan pemahaman atau definisi tersebut? Ternyata singgah punya dimensi waktu, punya perspektif waktu, yaitu waktunya yang sementara. Kemudian aktivitas yang terjadi adalah aktivitas yang terkait dengan waktu tersebut, sejenak, sementara gitu. Jadi ada kesempatan untuk person ini untuk berpindah tempat, tidak berhenti dan tinggal di situ. Perhatikan ada kata dwelling atau berhuni yang konteksnya adalah menetap. Kemudian juga ketika singgah, ketika berhenti sejenak, juga ada pengaruh terhadap posisi atau posisi tubuhnya. Bagaimana ketika dia melakukan singgah tersebut, apa aja yang dilakukan. Ini terkait juga dengan ukuran yang sudah kalian lakukan di tugas-tugas berikutnya. Jadi pengembangan atau aplikasi terhadap tugas terkait dengan ukuran tubuh. Ini tahapannya yang bisa kalian lakukan. Kalian mencoba mendefinisikan kata singgah. Terserah kalian mau mengambil konteksnya seperti apa. Kalian bisa mengacu umpamanya ke novel atau ke puisi atau ke seperti yang saya lakukan tadi, ke definisi dari kamus besar segala macam. Bisa bermacam cara untuk kalian mencoba mendefinisikan kata singgah tersebut. Dari definisi tersebut, kalian kemudian menentukan aktivitasnya. Dari definisi singgah, kemudian ada aktivitas apa yang terjadi. Dari aktivitas tersebut, ada pergerakan, ada pose atau posisi tubuh yang ketika melakukan aktivitas tersebut, sehingga muncullah ukuran gerak dari aktivitas tersebut. Dari ukuran gerak, kemudian kita bisa membuat wadah dari aktivitas. Jadi esensi dari arsitektur kan wadah aktivitas, wadah pergerakan manusia di dalam sebuah ruang. Jadi desain ruang gerak dari aktivitas yang sudah dilakukan. Lalu kemudian muncullah fasilitasnya, yaitu ruang singgah personal. Ini ada contoh kasus yang bisa coba kalian explore lebih lanjut. Hanya ini contoh kasus sederhana, beberapa contoh kasus yang coba saya munculkan untuk atau sebagai pemicu aja kalian memikirkan tentang ruang singgah personal. Ini contoh pertama. Jadi judulnya Micro Shelter for Homeless. Jadi apa ya? Ya hanya shelter bagi orang-orang yang memang tidak punya tempat tinggal tetap. Nah, kasarannya kalau fenomena yang terjadi ya ada manusia gerobak yang selalu menghiasi di beberapa kota besar, tapi ini kebetulan kasusnya adalah di Ekuador. Sehingga kalau kalian baca keterangannya itu bahasanya bahasa Spanyol, bukan bahasa Inggris. Tapi dari skemanya kita bisa lihat. Ini yang menarik dari arsitektur. Meskipun bahasanya entah Prancis, entah Jerman, entah Spanyol, tapi kita bisa memahami dari skematik desainnya, dari sketsa-sketsanya. Itu juga sudah saya bahas di mata kuliah teori dan metode perancangan minggu lalu. Jadi si desainer ini mencoba menganalisis apa yang terjadi, si homeless ini apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Kita bisa melihat bahwa si desainer mencoba mewadahi sebuah tempat usaha yang mobile,
Katakanlah kalau sekarang itu kalau di Indonesia itu PKL, pedagang kaki lima yang selalu bergerak, tapi pada saat bersamaan PKL ini atau katakanlah warung ini juga sebagai tempat istirahat, tempat tidurnya juga. Jadi ada aktivitas yang menarik gitu loh. Jadi tidak hanya beristirahat, tapi juga ada unsur ekonominya. Di bagian gambar tengah itu beberapa ya, gambar tengah atas itu beberapa sketsa atau pemahaman bagaimana ruang singgah ini dilakukan atau aktivitas yang terjadi. Di bagian bawah itu tengah atas, tapi di bagian kiri itu ada proses jual beli. Kemudian juga kalau malam menjadi tempat tidur. Jadi kita di yang gambar kanan itu detail ketika materialnya atau modul-modulnya yang digunakan untuk mengakomodasi atau membuat mengakomodasi dari aktivitas si homeless ini. Ini contoh dari micro shelter. Kalau kemarin kalian ikut teori dan metode perancangan terkait dengan micro house atau micro home, atau yang seperti ini. Lupa, ini kan tenda. Mungkin secara bentuknya tenda, tapi kita juga bisa memahaminya bahwa ini adalah sebuah ruang singgah personal. Yang saya tekankan di sini bukan pada tendanya, tapi bagaimana skematik desainnya. Si tenda ini ada mengakomodasi keadaan yang di kanan, yang kiri atas, keadaan yang basah. Kemudian yang bagian bawah itu keadaan ketika kering. Jadi mengakomodasi dua iklim atau dua keadaan cuaca ketika hujan dan ketika kering. Sehingga muncullah ada lubang ventilasi di bagian atas. Kalau rekan-rekan mahasiswa atau kalian yang pernah camping dan segala macam, kecenderungan tenda itu cenderung panas, atau kalau malam cenderung sangat dingin. Dan ini yang coba diakomodasi atau diselesaikan masalahnya. Kalau terlalu panas, ada sirkulasi cross ventilasi, jadi di gambar kiri atas itu ada udara yang dari bawah ke atas. Atau kalau ketika dingin sekali, ya, di bagian tengah kita bisa menempatkan api unggun atau pemanas seperti itu, dan asapnya dan baunya segala macam bisa langsung keluar melalui cerobong. Jadi di pendekatan ini bukan fokusnya ke aktivitas personalnya, tapi bagaimana permasalahan diselesaikan secara desain. Dan kemudian yang digambar paling kanan bagian tengah itu detail materialnya, bagaimana sambungan dan segala macam. Jadi modelnya, skematik desainnya bisa seperti ini. Yang menarik lagi, tenda ini bukan tenda yang konvensional. Model atau desainnya cukup menarik menurut saya. Kaitannya dengan mungkin material, kemudian bentuknya dan segala macam, sehingga bisa sangat mobile. Tuh, kemudian ini yang sempat kepikiran kemarin, iseng-iseng ada beberapa teman ngobrol, kemudian dia kebetulan sedang membuat sebuah rancangan untuk keramba di beberapa danau di Indonesia. Keramba ini kan selalu ada pos atau ada tempat penjaganya. Jadi keramba, katakanlah udang, katakanlah ikan-ikan hias yang cukup mahal, itu pasti ada tempat untuk berjaganya. Di gambar kiri atas itu pos jaganya biasanya seperti itu, tempat jaganya seperti itu. Jadi punya pikiran, kenapa pos jaga itu tidak dirancang sedemikian menarik, sedemikian estetik,
Sehingga keramba ini tidak hanya sekedar menjadi pos jaga, bahkan bisa menjadi katakanlah hotel terapung. Itu juga mulai banyak muncul di beberapa titik di Danau Toba. Ada beberapa hotel yang mungkin dikembangkan untuk model hotel terapung di tengah danau, atau di sekitar Makassar. Sekitar Makassar juga ada yang model seperti itu. Di beberapa laut di Maluku juga model ada seperti itu. Jadi ada pengembangan yang lebih lanjut yang buat saya cukup menarik gitu loh. Ruang jaga atau rumah jaga itu tidak hanya sekedar oke lah ada ruang, ada tempat datar, ada atap, selesai gitu loh. Tapi kita bisa mendesain lebih kreatif lagi. Contoh gambar-gambar yang kanan itu kayaknya kalau bagian ini apa micro house yang biasanya untuk diletakkan di tengah hutan dan untuk wisatawan. Kenapa kemudian model-model seperti ini tidak ditempelkan, tanda kutip, ditempelkan di atas atau di keramba-keramba tersebut? Mungkin bisa menjadi tempat jaga bagi si penjaga keramba tersebut, atau bisa juga untuk tempat rekreasi, hunian dan segala macam. Ini ide yang terlintas kemarin atau seminggu ini gitu loh. Bisa dikembangkan lebih lanjut. Bapak, aktivitasnya kan kompleks. Ya, itu kembali lagi ke pendefinisian kata singgah itu gimana. Kemudian penentuan aktivitas. Kalian bisa mengembangkan lebih lanjut. Oke. Mungkin ini kalau tadi contoh-contoh kasusnya, terus bagaimana contoh mengerjakan tugasnya. Enak banget udah diberi contoh kasus plus cara mengerjakannya. Ini saya lakukan untuk men-trigger kalian lah untuk lebih kreatif lagi. Contohnya mendefinisikan atau menentukan aktivitas. Definisi yang coba saya pahami di sini adalah bagaimana sebuah ruang yang personal bisa untuk tempat membaca, karena kebetulan hobi saya baca. Kemudian juga bisa pada saat bersamaan untuk tidur atau rebahan. Jadi yang di bagian bawah itu ada postur membaca yang benar, kemudian posisi tidur yang benar. Kemudian yang di kanan atas itu ukuran atau standar-standar yang kalian sudah lakukan atau bahkan sudah sketsa ulang gitu loh. Jadi ada penentuan definisi kata singgah dalam pengertian ya berhenti sejenak dari rutinitas kerja. Kemudian ada tempat untuk personal untuk membaca dan bahkan untuk rebahan lah, katakanlah seperti itu. Kemudian ada standar ukurannya, tempelkan bagian atas. Setelah mendefinisikan dan setelah menentukan aktivitasnya, kemudian saya melakukan bagaimana ukuran geraknya. Jadi di bagian bawah, di kiri dan di kanan bawah itu posisi atau postur tubuh ketika melakukan membaca, baik membaca menggunakan laptop atau membaca buku, dan di bagian kanan bawah itu ketika rebahan, membaca sambil rebahan, itu sekalian bisa tidur di situ. Jadi ini ukuran geraknya dan desain ruang geraknya. Kemudian yang di kanan atas itu lebih ke materialnya dan bagaimana ruang singgah personal ini disusun. Sketsa kasar, bagaimana sambungannya, bagaimana strukturnya. Kalian bisa sampai ke arah sana. Tapi ini adalah skematik desain. Jadi dari penentuan definisi, penentuan aktivitas, kemudian ruang geraknya, desain ruang geraknya, ini sebuah skematik desain. Dan hasilnya adalah seperti ini, ruang singgah personal. Yang bahkan dinyatakan sebagai rumah dengan ukuran 1 meter persegi. Ketika harian, ketika proses membaca atau aktivitas membaca, ya bangunan itu atau ruang
ruang personal ini ditegakkan. Ketika malam hari atau ketika butuh rebahan, ya tinggal ditidurkan. Jadi itu sebuah contoh saja bagaimana kalian bisa mengerjakan. Titik berat atau fokus utama dari desain ini justru pada bagaimana kalian mengakomodasi aktivitas tersebut. Kaitannya dengan pendefinisian dan penentuan aktivitas, kemudian aplikasi terhadap ukuran. Bagaimana kemudian aktivitas manusia yang paling sederhana, katakanlah 1 atau 2 aktivitas sederhana, kemudian kalian wadahi sesuai dengan ukuran tubuh. Nah, ini masalahnya. Ukuran tubuh, apakah kalian akan menggunakan ukuran normal sesuai dengan standar data arsitek, atau waktu tugas kemarin kalian sudah membandingkan antara ukuran tubuh dengan data arsitek, kalian bisa menggunakan juga ukuran tubuh kalian sendiri sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana aktivitas yang sudah kalian tentukan itu berpengaruh pada ukuran geraknya, bahkan ukuran ruangnya. Itu yang menjadi titik fokus utama. Jadi kalau diperhatikan tugas ini sangat-sangat sederhana kalau dilihat dari aktivitas. Tapi buat saya justru tugas ini menjadi sangat rumit dan sangat menantang ketika harus memahami gerakan tubuh manusia terhadap aktivitas yang dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar mewadahi manusianya saja, tapi bagaimana manusia dengan aktivitasnya kemudian diwadahi. Ini menjadi basis, menjadi dasar, buat saya menjadi dasar paling penting sebelum kalian merancang fasilitas atau ruang-ruang yang lebih kompleks. Ini contohnya. Kemudian ini hasil akhirnya. Katakanlah, saya sih berharap kalian bisa sampai segini ya. Tidak harus terbangun ya, tidak harus terbangun. Kalau ini memang sebuah studi yang dilakukan di saya lupa di Jerman apa di Eropa Timur. Dia studi kaitannya dengan homeless tadi, dengan rumah singgah bagi kaum tunawisma. Tapi menarik untuk bisa dipelajari lebih lanjut bagaimana prosesnya. Dan saya harap nanti tugas finalnya atau akhirnya kalian bisa membuat seperti ini. Apapun dengan aktivitasnya, apapun dengan definisi dari singgah yang coba kalian lakukan. Terakhir ini, ya iseng-iseng lah biar bestarinya. Tidak semua yang bersandar berlabuh, tidak semua yang singgah betah. Mungkin itu penjelasan singkat kaitan dengan tugas merancang ruang singgah personal. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Silakan. Atau ada tambahan dari Bu Rizka, Pak Anjuma, Bu Ria? Silakan. Ya, Pak. Silakan, Kak. Ya, menarik, Pak. Jadi saya sedikit menyampaikan, mungkin ada mahasiswa yang bertanya, namun malu-malu tentang standarisasi tubuh manusia ataupun juga standarisasi ruang gerak. Ada yang bertanya bahwa apakah data arsitek itu adalah ukuran yang paling ideal yang harus kita jadikan patokan, gitu kan. Sementara itu kan dibuat oleh maksudnya orang luar negeri yang tentu rasnya berbeda dengan orang Asia. Apakah kalau misalnya mereka adik-adik mahasiswa misalnya menemukan buku jenis lain, buku misalnya mungkin interior memang buku interior ataupun buku apapun lah yang memang ukurannya itu lebih sesuai dengan tipikal ukuran orang Asia, itu apa boleh gitu ya, kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin Pak Acil sudah menangkap pertanyaan saya. Ya, sebenarnya itu pertanyaan untuk mata kuliah teori dan metode karena membahasnya di sana, dan mahasiswa juga beberapa sudah melakukan perbandingan antara data arsitek dan tubuh mereka sendiri.
Itu rata-rata mereka harus katakanlah kalau yang ukuran tubuhnya di antara 170 sampai 180 itu data arsiteknya dikalikan 0,7 sampai 0,8. Kalau ukuran tubuhnya sekitar 150 sampai 160 biasanya dikalinya lebih banyak lagi, jadi 0,6 sampai 0,7. Artinya begini, data arsitek bukan menjadi acuan yang saklek harus menggunakan data arsitek. Kita bisa mendefinisikan ulangnya, sehingga bahkan di tugas ini pun saya meminta kalian mendefinisikan. Titik krusialnya justru di sini. Kalau di materi Bu Rizka di teori dan metode perancangan itu kaitannya dengan problem seeking. Problem seeking tidak hanya sekedar mencari permasalahan desain, bahkan sampai memahami atau mendefinisikan ulang, boleh, nggak apa-apa, mendefinisikan ulang tentang ukuran tubuh. Sehingga sampai ke titik ini yang disebut person yang melakukan aktivitas itu silahkan kalian definisikan sendiri. Pak, saya ingin mewadahi tubuh, aktivitas tubuh saya, ya silahkan. Ya gunakan ukuran kalian. Atau nanti kalau lebih kompleks, kita bisa kemudian meng-compare gitu loh, atau melakukan critical review terhadap data arsitek. Contoh paling gampang. Data arsitek kalian gunakan untuk anak TK. Ya pasti ukurannya jauh banget. Meskipun di data arsitek itu ada ukuran anak-anak gitu loh. Tapi anak-anak di Eropa dengan anak-anak di Indonesia kan beda. Walaupun sekarang ukuran tubuhnya nggak jauh beda sih deh. Kalau dulu orang Jepang sekitar tahun 40-an, orang Jepang itu lebih kecil daripada orang Indonesia ukuran tubuhnya. Mereka rata-rata 140 sampai 155 tingginya untuk yang cowok. Sekarang ampun-ampunan. Mereka tinggi-tinggi banget gitu kan. Ini kan kaitannya dengan gizi dan segala macam. Bahkan sekarang ya sudah mungkin disamakan karena kondisinya untuk mewadahi manusia sekarang. Ya nggak apa-apa. Maksud saya adalah dengan tugas yang baik di teori dan metode maupun tugas di sini kalian lebih berpikir kritis. Silakan untuk memahami data arsiteknya seperti apa. Data arsitek bisa menjadi acuan awal, tapi kalian lebih berpikir kritis. Kenapa saya minta berpikir kritis? Karena justru itu yang mahal, itu yang krusial bagi seorang arsitek. Itu bahkan kursi kalau kursi custom kalian bisa mendesain sendiri, itu jatuhnya enak banget. Pak, itu kan desain interior, kan itu desain produk. Ini mungkin ini personal opinion juga. Seorang arsitek yang bagus merancangnya tidak hanya sekedar merancang ruang, bahkan kopas dari library-nya atau datanya dari SketchUp, tapi kalian bisa merancang bahkan sampai ke kursinya. Kalau kalian bongkar namanya Le Corbusier, itu merancang sebuah rumah itu sampai ke kursi. Jadi ada Corbusier style, itu kursinya ada. Dan di masa-masa modern itu banyak banget seperti itu. Konteksnya di situ, Bu Rizka. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan mahasiswa. Kalau ada pertanyaan atau tambahan dari Pak Anjuma, dari Bu Ria, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk WC umum itu termasuk ruang singgah, Pak? Maksudnya? Ya, WC umum yang di pinggir jalan itu termasuk ruang singgah, Pak? Bisa aja. Tempat singgah. Masih kebayang WC transparan yang ada di Tokyo itu. Itu seru banget. Jangan lupa ya ini Bu Rizka yang ahlinya. Di Jogja itu ada satu WC umum yang sangat legendaris itu. Dibuat sekitar tahun 1920 dan nyaman banget.
Atau kalau pernah main ke Kota Lama Semarang, itu ada satu kafe Belanda, itu terpaksa di WC-nya itu di adjust ulang karena ukurannya jatuh di orang Belanda, kesulitan orang Indonesia untuk pipis aja setengah mati, ketinggian jatuhnya, urinoirnya itu ketinggian. Ya terserah, bisa karena seru itu seru banget. Dan ya efek viralnya WC transparan di Tokyo itu kemudian kalau kalian suka browsing tentang fasilitas-fasilitas umum, itu banyak sekali sayembara desain kaitannya dengan WC umum. Silakan. Itu singgah dan personal. Nggak mungkin rame-rame kan. Begitu. Ada yang lain? Silakan. Dan desainnya seru-seru. Bukan lagi box biru yang biasanya ada kalau ada di pasar malam segala macam. Itu menjengkelkan banget itu. Mending saya pipis di bawah pohon daripada di situ. Ngeri ambruk. Lagi enak pipis ambruk. Nggak lucu banget. Ada lagi? Silakan. Saya stop share deh. Yuk, pertanyaan. Justru yang penting atau yang paling krusial justru mendefinisikan singgah dan kemudian menentukan aktivitas. Pak, shelter untuk pemancing, wah asik. Ya jangan kemudian hanya tenda dan kursi aja ya enggak bisa dieksplor lebih lanjut gitu loh. Shelter khusus orang merokok, Pak. Nah itu juga cubicle khusus para perokok gitu kan. Di Jepang banyak desain seperti itu. Pak, aktivitasnya apa ngerokok itu? Cara membuang asapnya, terus meletakkan fan-nya, bagaimana duduknya. Si perokok itu ngapain sih? Ketika ngerokok itu ngapain sih? Nah, itu yang seru. Ini karena Bu Rizka paling benci dengan perokok sih sebenarnya. Kan masalahnya di situ. Haters itu sekaligus fans berat. Itu di mana-mana sih. Ketika kita benci sebagai perokok, justru kita sangat memperhatikan aktivitas merokok. Oke, pertanyaan? Kita explore dulu. Yuk. Tadi udah WC, kemudian perokok, cubicle rokok, cubicle untuk pemancing. Terus tadi saya cubicle untuk yang hobi baca. Silakan Bu Ria, open mic. Benar Pak Usan, gantian ya. Iya Pak. Silakan Bu Ria. Iya benar Pak. Pak Jo, maaf mau tanya. Silakan. Untuk luasan ruang singgah personal itu ada ketentuan atau menyesuaikan dengan aktivitas? Ya, menyesuaikan aktivitas. Jadi berangkatnya justru pada aktivitasnya. Definisi singgah dan penentuan aktivitas. Oh ya, oke. Jangan terpaku pada 1 meter perseginya yang tadi saya contohkan. Jangan itu nyiksa banget. Tapi aktivitasnya. Oke. Contoh kubikel untuk yoga ya nggak mungkin 1 meter persegi. Dia harus ada pose naga dan segala macam, repot, nggak bisa pasti. Gitu ya. Thank you, Bu Ria. Sama Pak Jo. Ya, Pausan gimana? Ya Pak, izin bertanya Pak.
kalau saya mendefinisikan shelter itu sebagai tempat ruang singgah personal untuk orang pendakian gunung tuh gimana bisa kira-kira? Sorry, untuk apa? Sebagai tempat pemberhentian orang mendaki gunung, Pak. Mendaki gunung? Iya, Pak. Iya, Personal. kayak stopnya kan, ya silakan gitu. Silakan. Cuman kalian si Fauzan mendefinisikan personalnya itu personal, benar-benar personal orang, satu individu, atau kalau mendaki gunung itu kan biasanya ganjil kan, kalau nggak 3, 5, 7 gitu kan. Kenapa 3, 5, 7 itu para pendaki yang paham kaitannya. Silakan model seperti apa. Lupakan tenda, ya enggak. Ya. Kalau paham pos 1, pos 2, pos 3 itu kan ada aktivitas-aktivitasnya. Bahkan untuk mendaki Semeru itu di pos Ranukumbolo itu harus 3 hari. Nggak boleh langsung dikebut ke atas. Pingsan nanti di atas. Gitu. Atau kalau mau naki Mount Everest juga ada satu pos yang dia harus sekitar 5 harian. Bisa, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak. Ya. Ya kan, seru kan jadinya. Tidak hanya sekedar halte bus TM yang lagi viral itu juga, yang di asrama haji itu kan. Yuk, silakan Rintan. Rintan kan mendefinisi. Agak keras dong. Baik, Pak. Rintan kan mendefinisikan ruang singgah itu sebagai tempat, sebagai ruang me time. Ruang apa? Ruang me time, Pak. Me time? Iya. Me time-nya ngapain? Gitu aja sih. Me time-nya itu bagi Rintan itu untuk melukis, kayak apa nama itu, mengumpulkan energi kayak itu, Pak. Jadi Rintan itu pengennya tuh ruang personalnya itu di tempat yang agak sunyi, kayak gunung, tapi sambil melukis gitu, Pak. Jadi ruangan, jadi kalau kita melukis itu nggak ngotori alam-alam di situ, Pak. Paham. Ya boleh. Kan itu aktivitasnya aktivitas melukis ya. Aktivitas melukis itu ada interaksi dengan alam, ya kan? Pada saat bersamaan terbuka, tapi pada saat bersamaan juga dia butuh konsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi yang biasanya dilakukan pasang headset, ya nggak lucu ngelukis di alam pasang headset, ngapain gitu loh. Yang ngelukis aja di kamar. Gitu. Kembali lagi pendefinisian, kemudian aktivitasnya apa. Terus apakah harus menetap? Seperti contoh tadi, kalian bisa bahkan merancang yang mobile atau portable. Ruang singgah itu bisa katakan, kalau tadi Rintan katakan tidak merusak alam, ya mungkin bisa sedemikian rupa dilipat dan segala macam. Mungkin sayang PA1 kalian tidak main origami sih. Kalau dulu main origami, saya bisa lanjutkan. Kayaknya ini catatan penting, nanti semester depan akan keluar lagi tugas origami untuk di PA1 sehingga nyambung ke PA2-nya. Itu bisa seperti itu. Ada beberapa contoh yang saya kemarin mau masukkan sih, yang portable, yang bisa dilipat dan segala macam. Tapi kaitannya itu untuk bencana alam. Saya takutnya keplesetnya ke tenda. Bukan tenda ya, beda. Tent itu beda banget. Ini benar-benar ruang singgah, ruang personal. Kalau tenda kan ada apa ya? Benar-benar aktivitas tidur, tapi dengan kondisi yang sangat darurat. Ya, itu kaitannya nanti justru lebih dekat ke tiny house nanti, tiny house atau tiny home. Begitu, Rintan. Bisa aja, nanti tinggal dikembangkan lebih lanjut. Ya. Ada lagi?
Pak, izin bertanya lagi. Silakan, Saki. Zaki dulu Pak. Fausan, sorry Fausan. Saki atau Fausan? Zaki dulu Pak. Fausan malu-malu. Nggak keluar suaramu. Kalian tiba-tiba keluar suaranya. Tes. Ah ya, sip. Masuk. Begini Pak, di dekat tempat tinggal Zaki ini ada pinggir jalan yang digunakan oleh truk-truk tuh untuk beristirahat gitu Pak. Dan ada banyak ruko yang digunakan untuk mereka beristirahat. Jadi itu jalanan untuk jalan raya, untuk jalan kota, tapi difungsikan oleh mereka itu kayak rest area bagi mereka Pak. Nah, kalau rest area-nya ini Zaki desain ulang untuk tugas ini, Pak. Apakah itu konsepnya cangkupannya terlalu besar atau masih bisa, Pak? Karena Zaki mengartikan ruang singgahnya itu sebagai tempat beristirahat, tempat untuk berhenti, bukan personal. Oke, itu kaitannya sama juga dengan pertanyaan Fausan tadi. Untuk pos pendaki gunung, kamu bisa membatasi, ya jangan terlalu banyak, jangan kemudian rest area-nya ujung-ujungnya rest area kayak jalan tol, ya beda lagi itu kan. Kemudian atau rest area hanya untuk tempat tidur, ya akhirnya cuma bidang datar, kemudian ada penutupnya pos hansip jadinya kan. Kamu bisa batasi, katakanlah tadi yang saya contohkan di Fausan itu 3 atau 5 orang. Kemudian seperti itu kan untuk sopir kan juga gantian kan. Dia tergantung rate-nya kan, tergantung dia keluarnya. Itu kalau kamu bisa desain yang cukup bagus untuk katakanlah yang cukup mobile, itu bahkan bisa diterapkan di terminal angkot dan segala macam. Itu kan selama ini supirnya ya tidurnya ya di angkot itu kan, kalau nunggu rate selanjutnya segala macam. Atau sekarang yang lagi heboh adalah supir gokar. Mereka tidurnya di mana? Cari tempat yang tidak ditarik parkir, cukup teduh, sambil nunggu. Biasanya kan pagi mereka keluar, duluan nanti siang menjelang makan siang, kemudian sore ketika orang pulang kantor. Jam kerjanya kan itu. Di antara itu katakanlah jam 9 sampai jam 11 mereka bengong mencari tempat. Di Jakarta banyak justru mereka beristirahat di kuburan. Kuburan itu rata-rata tidak narik parkir gitu kalau bagi untuk mereka, ya jam-jam segitu juga sepi juga kan. Itu bisa ya kembali lagi pendefinisian dan kemudian dibatasi, jangan kemudian dilebar, ujung-ujungnya jadi cukup kompleks ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Kok tahu sampai jam kerjanya gokar, repot ini. Tahuan deh saya. Silakan Fausan. Izin bertanya Pak. Jadi gini Pak, kan saya itu tinggal di kampung yang notabene orang itu sebagian besar kerja sebagai petani Pak. Jadi terus Pak, kadang hari-hari libur itu saya sering kayak keliling-keliling kampung gitu. Terus ketemu sama kayak orang-orang petani itu sholat di tepi-tepi sawah Pak, karena tidak ada tempat untuk sholat. Terus saya berencana ingin mendesain sebuah shelter tempat orang petani itu sebagai tempat sholat, bersih-bersih sama tempat istirahat. Terus nantinya akan saya letakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau bagi petani tersebut. Hal tersebut masuk ke dalam definisi shelter Pak. Kalau kamu perhatikan baik di yang kalau saya sependek pengetahuan saya yang di kebun-kebun atau di
sawah-sawah itu selalu ada satu, kalau istilah Jawa Barat, dangau gitu kan, di tengah-tengah sawah itu fungsinya satu untuk istirahat, kedua ketika mau panen itu akan semua tali akan ke arah sana, tali digantungi kaleng, kemudian digantungi atau dibuat orang-orangan sawah dan segala macam kan, ditarik, fokusnya di situ. Jadi benar-benar hampir sama dengan yang saya contohkan di Keramba. Bisa kamu lakukan seperti itu. Jadi kerjanya petani kan cukup seru. Selesai sholat subuh mereka berangkat kan, entah apa segala macam, akan berhenti sekitar jam 10, istirahat. Ada yang pulang ke rumah kalau tidak terlalu jauh, tapi kalau cukup jauh mereka bawa rantang warna hijau putih itu kan, akan kerja lagi sekitar jam 2 gitu kan. Ini kerjaan Pak Juni apaan sih, mati segala macam. Nah, kebetulan dulu waktu kecil sebelah rumah saya itu sawah yang cukup besar, jadi tahu persis. Sampai bantuin orang-orang sawah narik ketika mau panen itu kan, narik orang-orang sawah segala macam. Itu seperti itu jam kerjanya. Baru mereka akan pulang sekitar menjelang maghrib kan, jam 5, jam setengah. Nah, mereka akan hidup di situ gitu loh, akan melakukan aktivitas di situ. Ya bisa. Jauh lebih nyaman tanda kutip ya, lebih dekat, apalagi kalau di kampungmu dekat dengan sawah, dekat dengan kebun, itu lebih enak itu daripada bikin shelter untuk pendaki gunung. Ini juga satu catatan juga untuk kalian ya, ketika merancang apapun nanti sampai bahkan ke tugas akhir, coba cari kasus-kasus yang dekat dengan kalian. Jadi tahu persis aktivitas yang dilakukan apa, prosesnya bagaimana, jam kerjanya bagaimana, jam aktivitasnya seperti apa. Itu akan membantu banget. Ya kebetulan saya mengamati orang gokar, terus sering ngobrol dengan supir dan segala macam. Itu penjual keliling bakso. Sekarang kan bakso udah tinggal Gojek. Zaman 10 tahun yang lalu bakso mesti keliling gitu. Mereka akan cari shelter gitu, sehingga waktu katakanlah tahun 90-an, 94 sampai 98 itu banyak banget pos-pos hansip yang kalau malam digunakan hansip, kalau siang digunakan para penjual keliling itu. Itu sih. Itu Pasan. Terima kasih. Ya, cari yang paling dekat. Ini cukup seru diskusinya tadi. Saki, Sabik, Pausan. Ini melihat apa yang ada di sekitar kalian, kemudian terinspirasi. Atau Rintan basisnya dari hobinya. Bisa seperti itu. Kalau tadi contoh saya juga hobi saya baca. Saya kayaknya perlu shelter khusus, bahkan di dalam rumah pun kayaknya ada ruang khusus yang bisa untuk nyaman baca dan segala macam. Karena kalau baca bergabung dengan tempat tidur, nanti bukunya membaca saya ketika tidur gitu loh. Bukan saya membaca buku. Kasusnya kan seperti itu. Cari yang paling dekat sehingga kalian bisa paham benar aktivitasnya seperti apa, butuh gerakan seperti apa, jadi enak. Bahkan sampai yang personal, Sabik tadi contoh, gitu. Buang air besar dan kecil itu, ya itu kan personal banget, dan itu seru. Itu. Ada lagi, Sumayah sempat nyala dan. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Sumaya baru kepikiran karena tadi dibilang yang cari yang dekat gitu Pak. Kalau misalnya tempat untuk kan kalau misalnya malam tahun baru gitu Pak ya, kan biasanya ada banyak manggang gitu Pak. Tapi karena halaman Sumaya itu penuh dengan tanaman gitu Pak, jadi tempat untuk manggang itu nggak ada yang benar-benar pas gitu. Kalau misalnya buat shelter, kalau di luar negeri kan banyak yang terpisah dari rumahnya gitu Pak. Kalau itu termasuk shelter bukan? Barbecue itu kan sebuah titik untuk berkumpul. Sama juga dengan api unggun kan, konteksnya seperti itu. Nah,
Yang menjadi persoalan adalah si personnya berapa yang akan terlibat di situ. Apakah model chef, jadi ada satu person yang menangani proses manggang atau manggangnya bersama. Gitu. Yang terjadi di kita di Asia terutama, proses manggang dan segala macam itu kan keroyokan. Nah, jadi kepingin barbekyuan model Korean style ini jadinya. Dah. All you can eat sekian ribu itu kan modelnya seperti itu. Jadi satu tungku kemudian dikeroyok 4, 5, 6 orang gitu kan. Atau api unggun. Nah, itu yang penting semuanya. Kamu membatasinya. Berapa orang yang akan melakukan dan aktivitasnya bagaimana? Pergerakannya bagaimana? Baik Pak, kalau untuk targetnya itu Pak, targetnya itu sesuai dengan yang kita incar aja atau ini bakal didesain umum? Sesuai dengan batasan yang kamu buat sendiri. Jadi mulai semester ini juga kesepakatan Bapak Ibu dosen yang lain. Mulai semester ini kita mencoba di PA2 untuk melempar permasalahan, bukan melempar tor yang sangat rigid. Kalian harus membuat sekolah atau kalian harus membuat halte bus, bukan seperti itu. Justru dibalik kita memunculkan kasus singgah, terserah kalian mendefinisikannya seperti apa. Dan kita akan menemani proses itu. Jadi silakan semuanya kamu tentukan sendiri apakah BBQ-nya model chef atau mungkin bisa bahkan keliling. Jadi membayangkan Korean style itu keliling. Tapi nggak seru juga. Yang seru itu saling berebutan daging di tengah kompor itu. Iya Pak. Sebenarnya kepikirannya kayak gazebo gitu. Tapi ya, itu kan yang muat banyak. Iya, ujung-ujungnya kan gazebo gitu kan. Nah, itu loh. Terserah, nggak apa-apa kalau hanya mau gazebo seperti apa aktivitasnya. Aktivitasnya berapa orang yang akan muat di situ. Itu kan permasalahannya di situ. Baik, kembali lagi ke personalnya. Personal itu kan bisa personal kemudian keluarga, jadi satu komunitas keluarga, atau personal benar-benar individu. Seperti kasus si Pausan tadi ketika memunculkan shelter untuk pendaki gunung yang disebut personal itu satu kelompoknya, itu kan satu entitas kan. Kelompoknya biasanya 3 sampai 5 orang. Jarang sampai 9 orang, itu jarang banget. Kecuali yang pendaki apa? Hore-hore aja. Kalau pendaki bener itu paling 5 orang. 3-5 orang. Setengah mati soalnya. Begitu semuanya. Definisinya, kembali lagi ke pendefinisian. Oke, ada lagi? Bu Rizka, open mic dan soalnya. Ada sedikit ini sih, bukan ya ide mungkin adik-adik kan. Kalau tadi kan yang bukan terlalu biasa menurut saya, mungkin sudah lazim gitu. Ada sedikit ide, bisa juga mungkin shelter tempat singgah untuk ibu-ibu yang menyusui Pak, nursery room gitu. Itu karena kita melihat permasalahan, jadi kan arsitek itu atau kalian calon arsitek kan biasanya harus mencari masalah dan menyelesaikan masalah. Dulu saya suka lihat teman-teman saya ikutan ya karena ibu-ibu gitu ya, mereka itu melakukan pumping untuk susu ASI gitu, itu di musola gitu, kebanyakan. Dan menurut saya ya harusnya ada tempat khusus gitu untuk mereka bisa melakukan aktivitas tersebut. Karena kalau untuk musola ya mungkin kan mereka tidak terlalu nyaman. Itu mungkin bisa jadi ide-ide untuk kalian. Jadi jangan merasa terlalu tabu atau seperti apa gitu yang kayak gitu, justru memang pekerjaan kita sebagai arsitek gitu, melihat masalah yang seperti itu. Itu aja paling Pak tambahannya Pak. Enggak kepikir. Karena sempat juga terutama di ruang publik ya, Bu Rizka. Di mall, di bandara, itu sering room-nya kok
lebih bagus WC-nya daripada tempat ibu menyusui. Menyedihkan gitu. Kadang saya sempat, ya bukan saya ngintip, enggak, sempat sekilas terlihat itu pumping untuk ASI-nya dilakukan di WC Putri itu kan. Kalau di bandara ada tempat naro apa, koper travel bag gitu kan, duduknya di situ. Tuhan, kok mengenaskan banget gitu. Terima kasih Bu Rizka wawasannya. Itu ada lagi kakak-kakak aslab, asisten lab, ada ide? Kita nyantai nih, kita nyantai. Kalau mungkin kepikiran apa segala macam. Kalau Pak, silakan Peter. Jadi kepikiran gini Pak, mungkin kan kalau di luar negeri untuk kendaraan elektrik itu kan sudah banyak. Yap. Kalau di Indonesia kan masih progres. Nah, ya. Kalau dari aku lihat tuh kan, kalau untuk ngisi baterai dari kendaraan elektrik itu butuh waktu. Ya. Mungkin bisa dibikin shelter untuk menunggu itu Pak, dari emission itu. Ya, untuk isi baterai dengan apa? Dengan kecepatan tinggi ya, itu paling cepat 30 menit kan. Dari 0 ke 80, bukan 0 ke 100 ya. Katakanlah 20 ke 80 itu 20 sampai 30 menit. Itu yang versinya si Hyundai Kona itu kan. Seperti itu. Itu pun hanya di beberapa titik. Nah, ngapain gitu loh. Kalau di Jawa itu ada beberapa titik yang sematkan di rest area. Kemudian dari titik itu ke tempat, katakan restoran dan segala macam, itu cukup jauh. Kejadian si Ridwan Hanif itu kan sampai kehujanan kan, nunggunya dan segala macam. Ini Pak Jo ini nontonnya apaan sih aja sih? Kalau yang di apa PLN juga, ya dia kecepatan tinggi juga, ya tapi cuma lumayan jauh. Jadi benar-benar hanya tudung atau pernaungan untuk mobil dan chargernya saja. Tapi si manusianya kemana itu nggak dipikirin. Benar sepakat saya. Jadi satu fasilitas ya, jadi charger yang kecepatan tinggi, plus minimal untuk tempat tunggu lah, shelternya. Thank you, Peter. Saya menanti mobil elektriknya si Wuling. Kecil, asik. Izin memberikan usulan lagi. Yo, silakan. Dari yang ide dari Bang Peter tadi, mungkin mengadopsi yang lebih simpel Pak, bukan mobil listrik, tapi mungkin tempat untuk ngecas HP atau laptop atau gawai-gawai lainnya. Ya, boleh sih. Termasuk juga nanti kan itu tidak hanya mobil kan, nanti sepeda motor, terus e-bike gitu kan juga di beberapa titik. Katakanlah kalau kata Unsri menetapkan bahwa kampusnya itu pakai elektronik semua, kan mesti ada tempat yang untuk pokok elektronik, pakai listrik semua, sehingga tidak boleh yang bahan fosil masuk ke dalam kampus. Ada shelter khusus atau tempat parkir khusus, kemudian mereka kelilingnya pakai e-bike atau pakai motor listrik. Itu cukup seru juga, ada shelter khusus untuk itu. Jadi ruang singgah ini sangat luas, sehingga kalian bisa mendefinisikannya seperti apa. Dari definisinya kemudian tentukan aktivitasnya. Contoh tadi ngecas HP yang selalu terjadi di fasilitas publik, rumah sakit, bandara dan segala macam, itu kan hanya berkotak, kemudian ada chargernya, kemudian kita taruh, kita duduknya agak berjarak, itu kan agak repot. Syukur-syukur kalau di bandara di kursinya ada charger, ada colokannya. Begitu dicolok listriknya nggak ada, macam-macam. Ya, sering terjadi kan itu. Kemana ini listriknya nggak ada, nganggur aja, ya sudah. Benar bisa
Bahkan kemudian bisa dikembangkan, ini nanti sih yang tugas 2 untuk ruang kerja personal. Itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, hati-hati untuk dibatasi benar, ini ruang singgah ya, bukan kerja. Nanti kalau charger gawai kemudian ke laptop itu jatuhnya nanti kan ke ruang kerja. Beda. Ini benar-benar rasanya singgah. Jadi tolong diperhatikan juga untuk tugas 2 nanti. Ruang kerja personal. Nah, kerjanya seperti apa? Punya Rintan tadi melukis di alam, apakah itu hanya sketch atau sampai ke final? Karena kan kalau pelukis itu kerjanya yang disebut kerja di alamnya atau sampai ke finishing. Biasanya kan yang sependek pengetahuan saya, biasanya kalau di alam itu sketch kasarnya dulu, menangkap esensinya, kemudian akan selesaikan di studio di rumah. Biasanya kan seperti itu. Ada yang seperti itu. Kondisi alam juga sih soalnya. Makanya disebut bisa dianggap singgah. Sehingga yang disebut ruang kerja personal yang menjadi tugas 2 nanti bisa dilakukan di studio. Nah, itu studio lukis di rumah yang kamu bisa kembangkan. Begitu, Rintan. Makasih, Saki. Ada lagi? Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, Leni, silakan. Ini yang untuk pekerja yang pertambangan minyak bumi, Pak. Kan biasanya itu proyeknya di tengah hutan gitu kan, Pak. Nah, kalau di tengah hutan tuh nggak mungkin ada rumah bangunan-bangunan gitu. Rencananya mau bikin shelter untuk orang pekerja yang itu, Pak. Jadi saat misalnya shelter ini 1 petak per orang, cuma ini nih bisa dipindah-pindahin gitu, Pak. Kalau misalnya proyeknya udah selesai, itu bisa dipindahin biar nggak ganggu alam gitu, Pak. Dan ini benar-benar 1 petak per orang, cuma khusus untuk istirahat, cuma kayak tempat tidur sama WC pribadi gitu, Pak. Apa itu termasuk shelter juga atau bukan? Iya, itu kan karena dia kasusnya sama kayak petani tadi, punyanya si Fauzan tadi. Dia hanya singgah di situ. Singgah dan melakukan istirahat dan segala macam. Contoh punya saya juga seperti itu. Jadi singgah melakukan istirahat sejenak, bukan tidur malamnya. Nanti dibedakan nanti dengan ruang kerja personal. Ruang kerja personal mungkin pekerjaannya bukan lagi pekerjaan yang tradisional. Kalau di kebun dan segala macam itu kan agak ribet gitu. Ruang yang ruang kerja personal ini yang lebih modern, katakanlah direktur atau pelukis tadi yang studionya dan segala macam, atau content creator yang dia harus mengedit dan segala macam. Bukan ketika dia mengambil gambarnya, bukan ketika dia di lapangannya, tapi justru ketika editing terakhirnya. Seperti itu lah nih. Jadi catatannya di situ. Meskipun dia kerjanya di lapangan, katakanlah kebun sawit gitu kan, dia perlu shelter. Itu kan sama juga dengan yang diusulkan atau yang disampaikan Fauzan tadi untuk pekerja petani. Bisa seperti itu. Bahkan tapi hati-hati ya luasannya, jangan kemudian tadi bisa dipindahkan, karena ada kasus juga atau ada contoh model itu dia menggunakan bekas kontainer. Kalau itu udah beda lagi. Itu kan sudah tiny home. Gitu loh. Atau ada yang kontainer yang dipotong-potong jadi 3 atau jadi 4 ya berbeda lagi. Mobilitasnya yang kemudian atau aktivitasnya yang dibatasi. Ya, begitulah ini. Ya, makasih, Pak. Yap. Ada lagi? Pak Anjuma, ada tambahan atau komen? Oke, belum ada. Cukupkah? Kita explore aja. Santai-santai explore. Oke. Kalau nggak ada, silakan kembali ke janjian ke ruang masing-masing, kelas masing-masing. Dengan Bu Rizka, dengan Bu Ria, dan Pak Anjuma. Bagaimana pembagiannya? Kalau
di kelas A, saya mohon tetap tinggal di sini. Kita ngobrol sebentar dulu. Saya cek tugas 3-nya. Kita cek tugas 3-nya. Tadi sekilas saya sudah cek, ada beberapa yang sudah memasukkan, ada yang belum. Nah, tolong segera dimasukkan. Begitu dari saya stop merekamnya. Terima kasih.